Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari yang boleh kami rasakan. Itu semua oleh karena kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami mendengar renungan pagi hari ini. Urapi kami, biar renungan pagi hari ini boleh kami mengerti dan juga kami dimampukan untuk melakukan setiap perkataan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul pribadi yang baik dan benar. Berbicara sesuatu yang baik nggak mudah. Kalau kita berbicara tentang mencari batu permata, emas, kita nggak akan mudah itu mencarinya. Mungkin kalau secara pura-pura mungkin bisa kelihatan seperti itu. Tapi sesuatu yang baik itu nggak gampang untuk ditemukan. Perlu usaha yang kuat, perlu pelatihan, perlu survei atau apapun kalau mencari emas. Harus ada orang-orang yang ahli di bidang itu. Gak mudah. Pribadi yang baik juga bukan sesuatu yang gampang. Mungkin kalau kita lihat, oh di gereja banyak. Iya di gereja. Orang kalau datang ke gereja, penjahat pun seperti malaikat. Kalau kita juga lihat di penjara. Di penjara itu yang nama Alkitab tuh banyak. Petrus, Yohanes, Paulus. Kenapa? Kenapa si Paulus tuh masuk penjara? Oh, habis ngebunuh orang. Kenapa si Petrus tuh masuk penjara? Oh, habis nipu orang. Habis mukulin orang. Ada juga, saya dengar berita, seorang gembala itu aniaya istrinya. Seorang gembala, seorang pendeta, seorang pengerja, yang dikatakan harusnya mengerti firman Tuhan. Tapi nggak punya kebaikan hati. Itu yang sering terjadi dalam masa-masa ini. Mungkin kasih semakin hilang, kasih semakin hambar. Seperti itu. Jadi orang yang mempunyai pribadi yang baik mungkin nggak gampang. Tapi ada suatu pribadi yang benar yang bisa membuat orang itu menjadi baik. Pribadi yang bisa mengubahkan segala sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin, yaitu Yesus Kristus. Saya akan bacakan di dalam Filipi 4 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi firman Tuhan mengatakan kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Tapi bukan yang kebaikan hati yang pura-pura. Kebaikan hati yang mungkin orang katakan munafik. Banyak orang-orang munafik yang ada di gereja juga. Mungkin orang nggak mau ngaku. Tapi sebenarnya banyak yang seharusnya dia tahu firman, tahu kebenaran, tahu keselamatan, tapi dia nggak punya kebaikan hati. Mungkin orang baik itu mungkin ada, mungkin banyak juga mungkin. Tapi kebaikan yang disertai dengan kebenaran itu juga yang paling nggak mudah. Karena kebenaran itu ada di dalam Kristus Yesus. Kebenaran ada di dalam keselamatan Tuhan. Pribadi yang baik diperlukan. Kenapa? Orang kalau benar tapi nggak baik juga nggak mungkin. Tapi yang pasti orang kalau benar di dalam Tuhan, dia pasti akan baik. Orang yang baik itu dia akan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati orang-orang sekelilingnya. Jadilah pribadi yang baik. Karena modal utama adalah orang hidup itu adalah kebaikan. Apalagi orang yang baik disertai dengan kebenaran. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar renungan pagi hari ini boleh kita pikirkan, kita renungkan. Walaupun memang kebaikan itu sudah mulai sulit untuk ditemukan. Tapi firman Tuhan katakan kita harus menjadi pribadi yang baik, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengenal kebaikan Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita mengerti dan juga kita menjadi orang yang bukan orang yang munafik. Jadilah kita pribadi yang benar-benar baik dan takut akan Tuhan. Karena
Itu semua akan menjadi modal kita untuk nanti pada saat kita datang kepada Tuhan, kita dikatakan menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang dikatakan sabarlah hambaku, biar kita menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, biar renungan pagi hari ini boleh kami mengerti lebih lagi, biar Roh Kudus-Mu yang menjelaskan setiap perkataan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.